Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali lagi dalam Sarapan Sapaan Pengharapan. Senang sekali rasanya menyapa Bapak Ibu dan Saudara yang setia mengikuti program Sarapan GKI Kediri. Mari sebelum memulai hari ini kita memperlengkapi diri dengan firman Tuhan dan kita akan berdoa. Tuhan, pagi ini kami menyambut hari baru yang Tuhan beri dan kami hendak memperlengkapi diri ini dengan firman Tuhan. Maka tolonglah kami sehingga firman ini boleh bertumbuh, menghasilkan buah melalui kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema serba instan tidak menyehatkan. Diambil dari bacaan Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, saya ingat orang tua selalu berpesan, jangan kebanyakan makan atau minum yang serba instan, tidak sehat. Serba instan memang mudah, cepat, dan praktis. Namun ternyata ada bahaya yang mengancam kesehatan. Lantas, apa jadinya jika hidup yang kita jalani serba instan? Tidak perlu melalui proses pembentukan, langsung bisa mewujudkan segala sesuatu yang diinginkan. Ya, tentu tidak sehat juga. Itulah mengapa publik hari-hari ini sedang marah karena menyaksikan bagaimana seseorang bisa mendapat privilege atau karpet merah untuk menjadi ini dan itu, sehingga tak heran publik menilai bahwa serba instan yang tidak menyehatkan itu ternyata bisa dihalalkan selagi ada kepentingan. Bapak dan Saudara, bangsa Israel, mereka seharusnya dapat menempuh perjalanan dari Mesir ke Kanaan hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Tapi menarik, perjalanan singkat itu justru berubah menjadi perjalanan iman yang sangat panjang, karena mereka harus berjalan 40 tahun lamanya di padang gurun. Teks kita mengungkapkan bahwa perjalanan panjang itu terjadi atas kehendak Tuhan dengan tujuan merendahkan hati orang-orang Israel sekaligus menguji ketaatan dan kesetiaan mereka. Dan memang kita bisa melihat bahwa perjalanan panjang itu tidak dilalui dengan mulus begitu saja, tapi ada dinamika pasang dan surut di dalam kehidupan umat Israel. Kita melihat adanya keluhan demi keluhan di sepanjang perjalanan. Kita melihat bagaimana umat Israel berbuat jahat, lalu berbalik dan mendapat pengampunan dari Allah. Dengan kata lain, meski prosesnya panjang dan tidak instan, tapi 40 tahun itu dipakai Allah untuk membentuk, menempa, dan mendewasakan umat Israel sehingga mereka menjadi bangsa yang kuat, tangguh, dan memiliki daya juang hidup yang luar biasa. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, tentu kita berharap bahwa anak-anak maupun generasi muda sesudah kita, mereka dapat melalui proses yang membentuk dan mendewasakan agar mereka tidak menjadi generasi yang serba instan. Meski prosesnya panjang, menyakitkan, tidak mudah, menguras keringat dan air mata, bahkan menuntut adanya pengorbanan. Biarlah anak-anak muda kita tetap belajar dari proses itu, sehingga melalui proses mereka bisa belajar apa artinya hidup di dalam kebenaran, di dalam Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan. Ingatlah, serba instan itu tidak menyehatkan.
Karena di dalam proses yang Tuhan izinkan, Tuhan sendiri yang membentuk dan mendewasakan. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh menikmati proses pembentukan dan pendewasaan iman kami melalui berbagai macam pengalaman hidup. Dan kami mensyukurinya sebagai cara Tuhan membuat kami belajar merendahkan hati dan taat serta setia pada firman Tuhan. Kami pun juga hendak berdoa pagi ini secara khusus bagi para orang tua yang Tuhan percaya untuk mendidik, membesarkan, mengasuh anak-anak yang Engkau percayakan pada mereka. Tuhan, tentu tugas dan peran ini tidak mudah. Namun kami mohon hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga Engkau memampukan para orang tua dapat menjalankan tugas dan peran tanggung jawab mereka dalam mendidik dan membesarkan anak-anak mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya Tuhan sendirilah yang akan membentuk, memproses, mendewasakan setiap anak-anak Tuhan, sehingga melalui pengalaman demi pengalaman, iman mereka semakin kuat, kokoh, dan mereka hidup semakin mengandalkan Tuhan. Pagi ini kami pun hendak menyerahkan untuk seluruh aktivitas karya dan kerja kami ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah keluarga kami, berkatilah kehidupan yang akan kami jalani, seluruh aktivitas yang akan kami lakukan, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan buat berhasil. Dan kiranya langkah demi langkah hidup kami Tuhan menyertai di dalamnya. Terpujilah namamu Tuhan, demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan memberkati Ibu Bapak Saudara sekalian.